Yo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di video lainnya. Jadi, aku sudah bisa menebak dari judul dan thumbnail video ini, orang-orang pasti bakal bilang, Connor sudah benar-benar hilang akal. Aku akui, aku benar-benar gila. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Tapi seorang YouTuber viral yang dikenal dengan latihan binaraga dan gaya hidup alpha male-nya dikabarkan meninggal di luar negeri. Sumber mengatakan dia diduga merusak rumah sewa mewah di Thailand, melarikan diri dari polisi, dan dikabarkan tenggelam di sebuah danau. Berikut semua yang kami ketahui tentang kabar kematian Connor Murphy. Ini adalah Skandal dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Dunia dikejutkan pada hari Rabu dengan laporan mengejutkan bahwa influencer tampan Connor Murphy meninggal di Thailand pada usia 32 tahun. Rincian laporan tersebut sangat aneh, setidaknya bisa dibilang begitu. Ada laporan bahwa Connor bertingkah aneh sebelum kematiannya yang diberitakan. Diduga, ia merusak properti sewaan yang mahal, meninggalkan jarum suntik yang tidak terpakai di kursi penumpang kendaraannya, dan benar-benar melarikan diri dari polisi dengan berjalan kaki sebelum akhirnya tenggelam di sebuah danau. Pada saat rekaman ini dibuat, kami masih berusaha untuk memverifikasi semua informasi dan memilah mana yang nyata dan mana yang tidak. Tapi sebelum kita membahas semua itu, mari kita mulai dengan penjelasan. Siapa itu Connor Murphy? Yo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di video lain, video yang sangat tidak cocok ditonton bersama keluarga. Connor Murphy dikenal karena suka melampaui batas. Dia memiliki lebih dari 2 juta subscriber di YouTube, hampir 400.000 pengikut di Instagram, dan 17.000 lagi di TikTok. Kontennya terutama berfokus pada kebugaran, tetapi kadang-kadang dia melakukannya secara ekstrim. Sebagai contoh, dia mengajak para pengikutnya untuk melakukan puasa selama 40 hari yang diklaimnya, di mana dia menimbang dirinya pada waktu yang sama setiap hari dan menunjukkan hasilnya. Setelah semuanya selesai, dia merekam dirinya sendiri saat makan untuk pertama kalinya dan membagikan semuanya itu kepada para penonton juga. Baiklah teman-teman, wow. Ini sekitar 1 jam setelah saya resmi menyelesaikan puasa 40 hari. Dan lihat apa yang saya punya. Ya ampun. Baunya benar-benar enak. Saya tidak pernah menyangka semangka bisa berbau seenak ini. Ini momen yang terasa tidak nyata, bro. Saya tidak percaya akhirnya ini benar-benar berakhir. Perjalanannya luar biasa. 3, 2, 1. Apaan ini? Wah! Yesus, rasanya seperti semangka, tapi seperti kamu mengambil semangka, lalu menaburkan banyak permen di atasnya. Seperti permen manis di seluruh semangka itu. Dan rasanya seperti... Teksturnya luar biasa. Apaan ini? Maksudku, sejujurnya, aku pernah dengar orang-orang makan setelah berpuasa. Aku juga sudah menonton videonya dan betapa enaknya rasanya. Ini seperti yang aku harapkan, tapi maksudku, tidak ada yang bisa menggambarkannya. Ini lebih baik. Wow. Wow. Ini luar biasa. Jadi dia membicarakan tentang nutrisi dan juga praktik mindfulness. Yo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di video lainnya. Jadi, aku sudah bisa menebak dari judul dan thumbnail video ini, orang-orang pasti akan bilang, Connor benar-benar sudah hilang akal. Aku kira dia sudah kembali normal, tapi sekarang dia benar-benar sudah gila. Dia menatap matahari selama 30 menit setiap hari. Dia bakal buta kan? Ya, enggak juga. Aku sudah melakukannya cukup lama, dan penglihatanku masih baik-baik saja. Tapi aku kangen. Aku benar-benar sudah gila. Kita sudah bahas ini, tapi latihan yang aku lakukan sebenarnya adalah latihan yang disebut sun gazing, yang sudah ada sejak lama sekali. Apa itu sun gazing? Ya, itu sudah cukup jelas, bro. Nggak perlu jadi ilmuwan roket untuk mengetahuinya. Kamu benar-benar menatap matahari. Oke, tapi Connor, menatap matahari, bukankah itu bisa membuatku buta? Sejak kecil aku sudah diberitahu kalau itu bisa merusak mataku. Yah, mungkin saja. Mungkin kalau kamu menatapnya di tengah hari saat radiasi UV tinggi. Tapi kalau kamu menatap matahari di jam pertama matahari terbit atau jam terakhir matahari terbenam, radiasi UV-nya sangat kecil sehingga tidak bisa menyebabkan kerusakan pada matamu.
Selain tips dan triknya, bisa dibilang Connor juga memposting tentang apa yang dia sebut sebagai jati diri aslinya. Iya. Semua ini hanyalah sandiwara. Aku sudah berpura-pura. Aku sudah berakting sejak awal. Lebih jauh ke belakang, mungkin lebih dari yang kalian sadari, kalian akan menemukan bahwa selama seluruh proses ini, sebenarnya, kapanpun kalian melihatku di internet, aku bukanlah diriku sendiri. Sekarang, kenapa aku tidak menjadi diriku sendiri? Baiklah, akan aku ceritakan. Tidak ada diri. Diri. Adalah ilusi. Berakting adalah kenyataan. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang. Apakah itu berarti tidak ada kebenaran luar biasa dalam video-video yang sudah aku bagikan? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi aku jelas tidak bertingkah seperti diriku sendiri. Dan itu membawa kita pada skandal dari semua ini. Sekarang sudah ada laporan bahwa Connor meninggal minggu ini saat berlibur di Thailand. Kabarnya itu terjadi sekitar 16 mil di selatan Bangkok. Dan semua ini, omong-omong, sedang diberitakan oleh berbagai situs, termasuk Thai Rat Online, yang merupakan salah satu agen berita paling terkemuka di Thailand. Saya akan membacakan laporan mereka kata demi kata agar Anda mendapatkan gambaran persis dari pemberitaan mereka. Dan saya juga ingin mencatat bahwa ini adalah versi terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Penafian di situs web mereka berbunyi, konten bahasa Inggris ini diterjemahkan secara otomatis dari versi bahasa Thai oleh AI. ThaiRaf tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan terjemahan tersebut. Silahkan merujuk ke versi bahasa Thai. Sekarang, mari kita mulai. Artikel tersebut dimulai dengan foto utama yang menunjukkan 3 petugas penyelamat di area yang tampak seperti danau tempat Connor dilaporkan tenggelam. Kamu bisa melihat setidaknya 1 orang mengenakan seragam yang mirip dengan seragam EMT dan memegang tali. Pria di paling kiri sedang memegang sesuatu yang tampak seperti perlengkapan menyelam. Dan di belakang kelompok 3 pria ini dalam foto, kamu bisa melihat 2 orang lagi di area tempat daratan bertemu dengan air. Di bawah foto ini, artikel pun dimulai. Tertulis, kutipan. Seorang pria Amerika mengamuk dengan kekerasan, mengecat seluruh bagian dalam rumah sewa mewah senilai 22 juta baht, menyebabkan kerusakan besar sebelum berlari ke danau desa tempat ia tenggelam. Pacarnya menyatakan bahwa dia tidak tahu penyebabnya, sementara pemilik rumah terkejut dan tidak pernah menyangka akan menghadapi kejadian seperti itu. Pada pukul 3 sore, pada tanggal 7 Juli 2026, Letnan Kolonel Polisi Wirapong Rupsuai, wakil petugas penyelidik di kantor polisi Bang Pli, menerima laporan tentang seorang pria asing yang bertingkah aneh dan melompat ke danau di sebuah desa mewah di distrik Bang Pli, Provinsi Samut Prangga. Dia bersama dengan dokter darurat dari Rumah Sakit Ramatibodi Kaukri Narubotindra dan relawan dari Yayasan Potaktong segera bergegas ke lokasi kejadian. Tempat kejadian adalah sebuah rumah mewah yang terletak di sebelah kolam besar. Penyelam sedang mencari orang yang hilang sebelum akhirnya menemukan jasad Connor Michael Murphy, 32 tahun, seorang warga Amerika, sekitar 20 meter dari tepi danau. Mereka mengevakuasi jasad tersebut untuk diperiksa di darat. Tidak ditemukan luka atau tanda-tanda penganiayaan. Polisi mengirimkan jasad tersebut untuk autopsi lebih lanjut di Rumah Sakit Ramatibodi Kautri Narubotindra. Sekarang, pada bagian artikel ini, foto kedua ditampilkan. Dan ini tampaknya adalah properti sewaan yang dilaporkan sebagai tempat Connor menginap. Anda bisa melihat area ruang tamu tampak benar-benar berantakan. Sofa terlihat bernoda. Ada sesuatu yang tercoreng di dinding dan lantai, dan meja kopi penuh dengan piring, cangkir, bahkan ada sapu. Artikel tersebut melanjutkan, rekaman video yang direkam oleh Nona A, nama samaran seorang staf desa, menunjukkan pria asing tersebut tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh tanpa sebab yang diketahui. Dia berlari dan berenang di danau desa, sampai akhirnya kelelahan dan tenggelam di depan mata para saksi. Tidak ada yang berani masuk ke air karena kedalamannya lebih dari 10 meter, sehingga mereka segera memanggil pihak berwenang. Penyelam dari Potaktong Foundation melakukan pencarian selama sekitar 30 menit sebelum menemukan dan mengangkat jenazah ke darat.
Petugas keamanan di desa melaporkan bahwa pria tersebut keluar dan kembali dengan kendaraan sewaan yang berhenti di pos pemeriksaan keamanan. Dia menawarkan 1.000 baht kepada sopir, tetapi sopir tersebut menolak karena perilaku pria itu yang tidak normal. Kemudian pria itu mendekati mobil milik warga yang sedang lewat, mengetuk jendela untuk menumpang masuk, sementara petugas keamanan berteriak, "Jangan angkut dia!" Pria itu kemudian menjadi gelisah, berteriak keras dan berguling di jalan, membuat gerakan seolah-olah sedang berdoa kepada Tuhan. Saat patroli polisi tiba, dia melarikan diri ke dalam desa dan melompat ke danau untuk berenang. Polisi memanggil bantuan dan tim penyelamat karena mereka tidak bisa mengendalikan dia. Akhirnya, dia kelelahan dan tenggelam. Artikel tersebut kemudian menampilkan foto yang tampaknya adalah area dapur dari properti sewaan ini. Dan kamu bisa dengan jelas melihat lemari-lemari yang tertutup, sesuatu yang tampak seperti cat. Dan cipratan yang sama juga ada di seluruh wastafel dan backsplash di dapur. Artikel tersebut kemudian menyebutkan Nona B, nama samaran, berusia 22 tahun, pacar almarhum, mengatakan bahwa mereka telah bersama selama sekitar 3 tahun, tetapi tinggal terpisah karena gaya hidup yang tidak cocok. Mereka baru saja kembali bersama kurang dari 3 bulan yang lalu. Sebelum kejadian itu, kehidupan mereka normal, tanpa masalah atau tanda-tanda sakit. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bertingkah aneh hari itu dan tidak pernah melihatnya menggunakan narkoba selama mereka bersama. Aksi vandalisme dengan cat itu terjadi pada malam sebelumnya saat dia sedang tidur. Dia menolak untuk tidur. Miss View, nama samaran sang pemilik rumah, membagikan keterkejutannya saat melihat rumahnya yang telah dirusak total dengan cat, termasuk peralatan listrik. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai dan menghargai rumah itu, sebuah properti indah di tepi danau yang saat ini bernilai 22 juta baht. Rumah itu disewakan seharga 35.000 baht per bulan dan baru disewa selama 3 bulan. Dia telah memilih penyewa dengan sangat hati-hati dan tidak pernah menyangka akan menemukan rumah dalam kondisi rusak parah seperti itu. Semua perabotan dan dekorasi hancur. Penyidik dari kantor polisi Bangpli menggeledah rumah dan mobil almarhum, menemukan 2 jarum suntik yang belum digunakan di kursi depan pengemudi dan pil putih yang tidak diketahui di kantong sampah milik almarhum. Satu foto lagi ditampilkan di sini, yang tampaknya adalah dinding di properti sewaan. Hampir terlihat seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam cat hitam dan mengusapkannya di sepanjang lukisan yang sudah tergantung di dinding. Kamu bisa melihat sidik jari dan goresan tangan di sepanjang dinding, bahkan sampai ke langit-langit. Sekarang, artikel tersebut diakhiri dengan mengatakan, awalnya, penyidik dari kantor polisi Bangpli, dokter forensik dari Institut Ramati Bodi Khatri Nabu Rodindra, dan petugas penyelamat melakukan autopsi, menemukan memar yang kemungkinan disebabkan oleh terguling di jalan. Tim penyelamat akan mengirimkan jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan penyebab pasti kematian, termasuk tes narkoba. Bukti sedang dikumpulkan, dan Kedutaan Besar Amerika di Thailand telah diberitahu untuk memberikan informasi tentang insiden tersebut. Wah, begitu banyak pertanyaan dalam kasus ini. Yaitu, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita undang salah satu tamu favorit saya sepanjang masa untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Dia adalah penyidik kematian forensik, Joseph Scott Morgan. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Terima kasih sudah datang ke Skandal dan meluangkan waktumu bersama kami hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya, Sarah. Seperti biasa, senang sekali bisa berada di sini. Ya, kamu yang terbaik. Kamu salah satu favorit kami. Dan aku juga ingin memberitahu semua orang bahwa kami benar-benar baru mengetahui berita ini pagi ini. Kami langsung menelponmu dan kamu langsung bilang, oke, ya, tinggalkan semua dan langsung datang. Dan kamu benar-benar melakukannya. Dan sepertinya ada satu hal lagi yang ingin aku tekankan juga, yaitu semua yang kita bicarakan saat ini adalah berdasarkan laporan. Kami tidak memiliki hasil autopsi di depan kami. Kami tidak punya hal seperti itu. Jadi, semua ini adalah fakta yang dilaporkan yang kami dapatkan dari kantor berita di Thailand. Tapi dari apa yang sudah kamu lihat, maksudku, menurutmu apa yang terjadi di sini? Ya, saya hanya ketika kamu melihat, kamu tahu, artikel yang kamu kirimkan ke saya, mereka punya foto-foto bagian dalam tempat tinggal di mana dia berada. Dan saya pikir itu adalah bagian dari, dan itu adalah bukti bahwa orang ini sedang mengalami krisis kesehatan mental. Karena perilaku yang berkaitan dengan kerusakan yang terjadi, itu bukan sesuatu yang akan kamu tahu. Katakan, wow, ya ini perilaku yang normal. Ada sesuatu yang terjadi dengan orang ini. Dan ini sangat aneh sekali. Segalanya, mulai dari, kamu tahu, membuat cetakan tangan di dinding. Saya tidak yakin jenis media apa yang dia gunakan, apakah itu cat atau semacam tinta atau sesuatu seperti itu. Saya punya pertanyaan tentang beberapa noda yang ada di furniture ini, sofa ini. Ada semacam kerusakan yang terjadi di area dapur. Barang-barang terbalik.
Anda tahu, jika saya baru saja masuk ke sini sebagai seorang penyelidik, Anda tahu, ada ungkapan lama yang selalu kami katakan. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau perkelahian. Ini terlihat seperti ada perkelahian, tapi saya tidak tahu dengan siapa dia berkelahi. Mungkin saja dia sedang berjuang di dalam pikirannya. Siapa yang tahu? Tapi ini memang aneh. Dan menurut artikel itu, pacarnya sepertinya mengatakan tidak ada tanda-tanda gangguan mental. Dia terlihat baik-baik saja. Pacarnya pun pergi tidur. Dia bilang dia terbangun dan seluruh rumah dalam keadaan agak berantakan. Kami sudah menunjukkan fotonya di sini. Kami juga sudah membicarakannya. Sepertinya dia setidaknya mengoleskan sesuatu di tangannya dan hampir seperti mengecat dinding dengan tangannya. Tapi seperti yang kamu tunjukkan di sofa, aku tidak tahu apakah itu terlihat seperti cat. Apa pendapatmu tentang sofa, ruang tamu? Saya harus bilang, dan saya akan sangat jujur di sini. Beberapa noda yang saya lihat sekarang terlihat seperti kotoran. Dan itu benar-benar menjijikan, kamu tahu, saat kamu melihatnya. Dan teman-teman saya tidak perlu menjelaskan secara detail tentang ini, tapi kalian bisa melihatnya sendiri. Ini mungkin bukan bahan yang sama yang dia pakai untuk membuat cap tangan di dinding. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan sekali lagi, itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di dalam pikirannya orang ini, mungkin. Saya tidak tahu asal mula semua ini. Dan ini satu hal lagi yang cukup menarik terkait dengan pacarnya yang ada di sana. Kamu tahu, di rumah itu. Dia tidak mendengar apa-apa. Dia terbangun karena saya harus bilang, dia berisik. Baiklah, dia memang berisik. Saya tidak tahu seberapa besar bangunannya, tapi faktanya dia tidak menyadarinya. Dan dia bilang tidak ada tanda-tanda masalah mental apapun sebelum ini. Kamu tahu, tepat di depan kita, saya pikir kita punya semacam bukti fisik bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang salah dengan pria ini. Dan ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pertimbangkan di sini kan? Seperti apakah mungkin ada semacam gangguan mental? Saya tidak tahu riwayatnya. Jelas, saya tidak punya catatan medisnya. Apakah dia pernah bicara dengan psikolog atau sedang mengonsumsi obat resep? Semua itu memang terdengar seperti itu. Tapi di saat yang sama, saya juga bertanya-tanya. Berdasarkan pekerjaan saya dan kamu tahu, banyak kasus yang sudah saya tangani, apakah ada penggunaan narkoba rekreasional? Nah, pacarnya bilang tidak ada tanda-tanda itu. Tapi menurut laporan, kami melihat ada jarum suntik. Lagi-lagi laporan menyebutkan jarum suntik yang belum terpakai dan dia ditemukan dengan beberapa pil putih di semacam tas pinggang. Apa pendapatmu dari awal? Apakah mungkin keduanya, gangguan kesehatan mental dan penggunaan narkoba? Ya, kamu tahu, itu sangat mungkin. Dan kadang-kadang hal-hal itu memang saling berkaitan, kan? Kalau ada seseorang yang mencoba mengobati dirinya sendiri, atau mungkin mereka hidup di dunia yang berbeda dibandingkan dengan gaya hidup yang mereka jalani, kita tidak tahu akses seperti apa yang mungkin dia miliki di negara asing terhadap zat-zat terlarang. Kalau kamu pergi ke banyak negara di Asia Tenggara dan mencoba mendapatkan zat terlarang apapun, kamu akan mendapat masalah besar di sana. Itu tidak seperti di Amerika Serikat, di mana kamu mungkin hanya mendapat teguran ringan atau dipenjara dalam waktu singkat di sana. Mereka akan menghukum kamu sangat berat. Jadi saya sangat penasaran apa sebenarnya pil-pil itu. Dan ada satu hal lagi yang akan terjadi. Saya jamin ini. Lihat saja nanti, ini pasti akan berkembang. Pihak berwenang di sana akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap zat-zat yang ada di dalam barang yang dia bawa itu. Dan mereka pasti ingin melacak dari mana dia mendapatkan barang-barang itu. Apakah diberikan secara legal atau dia mendapatkannya, Anda tahu, dari sumber ilegal atau terlarang. Mereka akan menelusuri jejaknya karena mereka tidak membiarkan hal seperti ini. Mereka tidak mentolerirnya. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini. Kamu tahu, itu mengingatkanku. Memang situasinya sangat berbeda, tapi kami pernah melaporkan secara mendalam tentang kasus Liam Payne. Dan jelas, kamu tahu, insiden di mana dia jatuh dari balkon. Tapi akhirnya kami melihat ada tuntutan yang diajukan dan kemudian dibatalkan terhadap orang-orang yang telah memberinya obat-obatan yang dia konsumsi. Jadi, aku akan berharap melihat sesuatu yang serupa jika mereka memang menemukan semacam zat dalam tubuhnya. Dan kurasa itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya, karena kamu adalah ahlinya dalam hal ini.
Menurutmu, zat apa yang mungkin dia konsumsi sampai membuatnya bertingkah seperti ini? Dan maksudku, dia berguling-guling di tanah, di atas aspal, dan ada memar di tubuhnya. Beberapa orang melaporkan bahwa dia melakukan gerakan seperti sedang berdoa kepada Tuhan. Dia lari dari polisi ke dalam danau. Maksudku, apa yang bisa membuat seseorang bertingkah seperti itu? Baiklah, misalnya, mari kita ambil beberapa kategori berbeda di sini. Misalnya dia sedang menggunakan semacam halusinogen. Baiklah. Nah, ini juga bisa membuat orang berperilaku aneh seperti ini. Tapi saya sangat penasaran, ingin tahu, seperti apa sebenarnya perilaku ini? Apakah sangat kalang kabut? Apakah benar-benar di luar kendali? Apakah dia hanya menggamuk saja? Karena kadang-kadang Anda bisa melihat orang yang sedang menggunakan halusinogen, Anda tahu mereka bertingkah aneh, tapi mereka cenderung pasif saat Anda melihatnya. Dan itu membawa kita ke kategori lain, di mana jika dia sedang menggunakan semacam stimulan, entah itu sesuatu yang mungkin diresepkan, atau jika itu sesuatu seperti Anda tahu, semacam zat dari golongan amfetamin, jika itu kokain misalnya, dan kita juga tidak tahu itu mungkin telah dicampur dengan apa. Jadi itu jalur yang akan saya ambil. Saya rasa ini bukan opiat. Oke, ada sesuatu yang akan berdampak secara perilaku yang akan terlihat jelas. Dan sekali lagi, kita punya kejadian di mana dia berjalan-jalan dan semacam mengoleskan sesuatu di dinding, furniture, dan semua hal seperti itu. Dan kemudian berlari-lari di luar di tengah lalu lintas. Dia memiliki beberapa luka di permukaan tubuhnya yang terlihat seperti luka akibat benturan. Saya tidak tahu apakah itu pasti terkait dengan orang lain yang mungkin dia temui, tapi jelas seperti memar hal-hal seperti itu. Lalu ada juga hal-hal aneh yang terjadi di mana dia, menurut saya polisi, tolong koreksi kalau saya salah, sudah datang. Dia, Anda tahu, saya tidak tahu apakah itu sebelum atau sesudah. Ia semacam melenggang masuk ke kolam ini. Dan Anda tahu, di sanalah dia di kolam itu. Dia sudah bertingkah, Anda tahu, secara perilaku, Anda tahu, agak aneh. Dan sekarang dia sudah di kolam selama 30 menit. Dia tenggelam. Anda tahu, mereka harus mengangkatnya dari air pada saat itu. Saya tidak tahu, Anda tahu, kita tadi sempat berbicara sebelum mulai merekam di sini. Dan salah satu hal yang langsung terlintas di pikiran saya, ada suatu kondisi yang disebut sindrom delirium eksitasi. Dan seringkali kondisi ini dikaitkan dengan penangkapan oleh polisi. Anda tahu, orang-orang mulai panik, dan kebanyakan orang memang begitu. Anda tahu, kebanyakan orang tidak, tekanan darah dan detak jantung mereka tidak tetap sama saat mereka dipasangi borgol. Itu hanya di pergelangan tangan. Baiklah, kebanyakan orang Anda tahu Sangat waspada. mereka menjadi cemas hal-hal seperti itu. Dan terkadang dengan sindrom delirium eksitasi, Anda bisa menemukan orang-orang yang bernapas dangkal. Ini memang menyebabkan orang mengalami henti jantung. Itulah sebabnya mereka tidak lagi melakukan pengikatan tangan dan kaki menjadi satu di belakang tubuh, Anda tahu, dan menempatkan orang di kursi belakang untuk waktu yang lama. Dan mungkin itulah yang terjadi padanya. Dan itu semakin diperparah oleh zat apapun yang mungkin ada di dalam tubuhnya. Maksud saya, Anda yang mengatakannya tadi membicarakan bagaimana keadaan di luar negeri sangat berbeda dengan di sini. Bagi saya, itu adalah salah satu ketakutan terbesar saya, yaitu ditangkap di luar negeri karena saya punya hak-hak saya di Amerika. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu bagaimana di Thailand. Apa yang akan terjadi? Jadi, saya akan ketakutan, bahkan tanpa ada apa-apa. Anda tahu, tanpa saya mengonsumsi apapun. Belum lagi, kalau dia memang sudah mengonsumsinya, itu bisa memperburuk semuanya. Dan saya tahu kita sudah membicarakan ini, cara dia meninggal. Jelas dia masuk ke danau ini, ke perairan ini. Lalu, kamu tahu, dia ditemukan setelahnya. Sekali lagi, autopsi belum dilakukan. Tapi menurutmu, mereka juga akan memeriksa hal seperti itu? Aku tahu kamu menyebutkan henti jantung. Maksudku, apakah itu bisa memengaruhi seseorang? Dia pria yang bugar. Seharusnya dia bisa berenang selama 30 menit. Maksudku, siapa yang tahu apa yang ada di dalam tubuhnya? Tapi kita akan membahas semua itu kan? Ya, itu akan sangat bergantung pada zat apa saja yang ada dalam tubuhnya. Ya. Jika ada obat-obatan dan alkohol dalam tubuhnya, dan dia dalam keadaan panik, tidak mengherankan kalau dia tidak bisa bertahan lebih dari 30 menit. Saya justru terkejut kalau dia bisa bertahan selama itu. Dia tenggelam.
Dan saya rasa bagian lain dari ini juga akan membuat orang-orang sangat penasaran. Dan saya pernah meliput kasus-kasus dari Thailand sebelumnya. Saya berharap saat autopsi nanti, mereka akan melakukan pemeriksaan lengkap terkait toksikologi. Maksud saya, Dari ujung ke ujung. Jadi tidak hanya saat autopsi, mereka juga harus melakukan hal-hal yang biasa kami lakukan saat autopsi untuk memastikan bahwa dia benar-benar tenggelam, seperti memeriksa adanya air di paru-paru. Itu adalah salah satu hal yang kami periksa. Kami juga memeriksa bagian dalam telinga, semua hal seperti itu. Tapi selain itu, ada juga pemeriksaan toksikologi. Dan di Amerika, kami melakukan apa yang disebut panel standar. Dan itu kami mencari hal-hal seperti, maksud saya, kami memeriksa salisilat yang seperti aspirin. Kami mencari aspirin, tapi kami juga memeriksa obat-obatan yang sering disalahgunakan. Kamu tahu, mungkin ada THC, cannabinoid, jelas saja. Kamu akan membicarakan tentang kokain, metabolit kokain, amfetamin, metamfetamin, barbiturat. Apalagi opiat, segala jenis opiat. Jadi itu semacam panel standar. Dan jika ini sesuatu yang eksotik, jika ada sesuatu yang lain yang mungkin ada di sana, apakah pemeriksaan ini akan mencakup semuanya? Mungkin saja ini hal lain yang menurut saya akan saya lakukan. Jika saya adalah keluarganya, saya ingin memastikan bahwa saya menghubungi kedutaan. Dan kemungkinan besar kita memiliki perwakilan FBI di sana dan memastikan bahwa, dan saya membicarakan hal ini dengan pemuda itu, saya tidak tahu apakah Anda ingat pemuda dari Universitas Alabama yang tenggelam di Barcelona. Saya rasa itu terjadi awal musim semi lalu. Saya selalu mendesak mereka untuk memastikan mereka menyimpan sampel, sehingga sampel itu benar-benar bisa diamankan oleh FBI dan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Dan pengujian dilakukan terhadap sampel itu. Oke, jadi itu sangat penting. Dan Anda tahu, orang-orang, keluarga, tidak memikirkan hal itu pada saat itu, karena mereka sangat terkejut dan berduka. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. ya, benar sekali. Maksud saya yakin keluarga dan teman-temannya, pria ini berusia 32 tahun. Seharusnya dia masih punya kehidupan panjang di depannya. Jadi saya yakin saat ini mereka benar-benar dalam keadaan terkejut dan tidak percaya. Tapi Anda benar. Maksud saya memang membuat segalanya jadi lebih rumit. Apalagi kejadian ini terjadi di luar negeri. Semoga mereka sedang berusaha. Dan saya rasa saya melihat di beberapa laporan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat terlibat dalam semua ini. Jadi saya berharap begitu. Tapi menurut Anda, berapa lama kira-kira jika dia baru saja meninggal untuk mendapatkan hasil autopsi atau toksikologi atau hal-hal seperti itu? Jawaban yang lebih jelas? Ya. Akan ada. Tidak masalah apakah Anda di Thailand atau Anda tahu Wyoming. Tidak masalah. Ambil nomor, tunggu giliran. Dan saya tahu itu terdengar kasar, tapi ada kasus lain yang lebih dulu daripada kasus ini. Dan media di seluruh dunia telah memberitakan kasus ini. Tapi hanya karena media memberitakan kasus ini, bukan berarti posisi dalam antrean, urutan penanganan kasus ini akan berubah. Itu tidak akan berubah. Dan khususnya di Thailand, mereka akan menjalankan prosedur normal mereka. Mereka akan menyerahkan ini ke laboratorium mereka, dan saya rasa polisi Thailand. Itu adalah, saya dulu tahu namanya, tapi mereka punya laboratorium forensik sendiri, dan mereka akan menangani kasus ini sampai tuntas. Mereka juga, saya rasa mereka punya polisi, saya rasa mereka menyebutnya sebagai dokter bedah polisi. Itu adalah ahli patologi forensik yang akan melakukan autopsi. Mereka tidak bekerja seperti kita. Jadi mereka bekerja untuk kepolisian. Jadi pemeriksaan itu akan dilakukan oleh mereka. Lalu kita harus menunggu hasil toksikologi. Mereka akan memastikan semuanya jelas. Karena mereka pasti akan memperhatikan hal ini. Mereka bukan orang bodoh. Mereka akan sadar bahwa mereka akan berada di bawah sorotan, jika boleh dikatakan begitu, dan orang-orang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Sekarang, saya tidak berpikir itu akan sama dengan pelayanan yang cepat. Oke. Saya pikir itu akan memakan waktu, tapi mereka akan berusaha sebaik mungkin. Ya, maksud saya kami baru saja mendengar berita ini hari ini. Jadi semua orang ingin mendapatkan jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami masih menggunakan kata dilaporkan, diduga, karena kami belum tahu pasti.
Tapi seperti yang kamu bilang, mereka harus memastikan semuanya benar-benar sesuai prosedur, mengikuti setiap langkah dengan teliti. Maksud saya berharap ada jawaban untuk teman-teman, keluarga, dan para penggemarnya. Secara keseluruhan, ini benar-benar sebuah tragedi. Dia baru berusia 32 tahun. Ini memang kasus yang cukup sulit untuk dibicarakan. Tapi Joseph Scott Morgan, seperti biasa, sangat menyenangkan bisa berbicara denganmu. Terima kasih sudah mampir ke Skandal hari ini. Kapan saja saya sedang mengalami hal yang buruk. Terima kasih. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi aku di media sosial. Kamu bisa menemukan aku di media sosial seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie. Dan sampai jumpa di lain waktu.